Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Riawan Berbagi Pengetahuan. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kriteria investasi dengan menggunakan metode internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Di mana IRR itu adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau net present value dari semua arus kas yang dihasilkan oleh suatu investasi menjadi nol. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Atau juga IRR sering digunakan dalam menganalisis keuangan untuk mengevaluasi kelaikan proyek atau investasi, di mana sebuah proyek dianggap layak jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau biaya modal. Nah, fungsi IRR itu sendiri, yang pertama adalah untuk mengukur kelayakan investasi, di mana IRR ini digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek atau investasi akan menghasilkan pengembalian yang cukup untuk menutupi biaya modal. Kemudian yang kedua, menentukan titik impas. Nah, dengan menghitung IRR, investor dapat menemukan titik impas dari suatu investasi. Di titik impas ini antara kas masuk dengan kas keluar itu sama dengan nol. Kemudian yang ketiga, perbandingan investasi. IRR memungkinkan investor untuk membandingkan berbagai proyek atau investasi dengan karakteristik serupa. Nah, proyek dengan IRR yang lebih tinggi biasanya itu lebih menarik untuk diinvestasikan. Nah, kemudian persamaan yang digunakan untuk menghitung IRR adalah I1 ditambah NPV1 per NPV1 kurang NPV2 dikali I2 kurang I1. Nah, di sini keterangannya adalah I1 adalah tingkat diskonto menghasilkan NPV positif. I2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. NPV1 itu net present value positif, NPV2 net present value negatif. Jadi di sini ada nilai positif atau NPV positif dan ada nilai NPV negatif. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Ini ada contoh soal. Perusahaan maju mundur sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta, di mana umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun. Kita tetapkan untuk diskon rate-nya adalah 11% dan 16%. Ya. Nah, 11% ini adalah I1 dan 16% itu adalah I2. Di mana I1 itu adalah nilai positif dan I2 itu adalah nilainya negatif untuk NPV-nya. Nah, kita lihat arus kas setiap tahunnya itu adalah 60 juta rupiah tahun pertama, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, dan tahun kelima itu adalah 20. Nah, suruhannya adalah hitunglah IRR dari soal berikut. Nah, IRR yang diharapkan adalah 13%. Ya, ketika nilai IRR-nya itu adalah di atas 13% atau 13%, maka proyek tersebut diterima. Akan tetapi, jika nilai IRR-nya itu di bawah 13%, maka sebaiknya proyek atau investasi tersebut ditolak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh soal berikut? Mari kita simak secara bersama-sama.
Nah, di sini ada discounted. Itu ada dua, 11% dan 16%, ya. Jadi ada dua discounted yang digunakan. Maka untuk menyelesaikan soal berikut, maka yang pertama adalah kita kali dulu yang discounted 11%, kemudian yang kedua adalah kita kalikan lagi discounted 16%. Ya, baik. Selanjutnya kita kalikan untuk discounted 11%, ya, karena tadi ada 11 dan 16%. Ini saya langsung untuk melihat berapa nilai uh, present value untuk yang discounted 11%, ya, untuk present value interest faktornya. Yang 11% karena ini ada 5 tahun untuk proyek ini, jadi untuk tahun pertama itu adalah 0,9009. Tahun kedua 0,116, tahun ketiga 0,7312. Tepat sampai tahun kelima, ya. Cara ini sebenarnya sama dengan pola penyelesaian yang ada di net present value. Kita kalikan nilai untuk present value interest faktornya dengan arus kas, ya, arus kas. Jadi 60 juta dikali dengan 0,909. Nah, ini kita subtrasikan. Nah, jumlah ini saya kasih keterangan PV, ya. Untuk investasi awalnya itu adalah 150 juta, ya. Ini adalah investasi awal. Nah, kemudian untuk menghitung NPV-nya itu adalah nilai PV dikurangin dengan investasi awal. Nah, di sini untuk yang 11%, nilai NPV-nya adalah 13.554.500 rupiah. Kemudian kita lanjutkan ke 16%, ya. Prosesnya sama, yaitu dengan melihat tabel present value interest factor yang 16%.
Ya, ini masing-masing nilai berdasarkan value interest faktornya, kemudian sama polanya yaitu dikalikan dengan arus kas. V, NPV. Di sini untuk NPV 16%, itu nilainya adalah min 2.824.700 rupiah. Jadi ini adalah kita sudah dapatkan masing-masing nilai NPV-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan di persamaan. Kalau kita menyelesaikan di persamaan, nah dengan menggunakan persamaannya, ini ya. Kita akan selesaikan berdasarkan persamaan berikut ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya berdasarkan hasil hitungan dari NPV tadi. Untuk NPV 1 itu nilainya adalah 13.554.500 dibagi NPV 1 13.554.500, kemudian dikurangi NPV 2 yaitu min 2.824.700. Nah, ini uh, di tahap selanjutnya adalah kita sebenarnya bisa didesimalkan ya. Ini dari 0 dari 11% kita bawa 0,11 untuk mempermudah penyelesaian. Kemudian inilah 0,16 ya, 0,1 atau di sini saya 16 kurang 11 itu nilainya adalah 5% ya, sorry. 5%. Nah, 5% itu saya tulis sama dengan 0,0 ya, 0,05. Nah, untuk penyelesaiannya saya langsung selesaikan di Excel. Nah, sebenarnya tinggal kita ya saja. Untuk perhitungan NPV per NPV 1 kurang NPV 2. Ini saya selesaikan di sini. Jadi NPV satunya apa saya selesaikan dulu NPV 1
kurang NPV2. Berarti ini dikurangin ini ya. Berarti nilainya adalah 16 juta. Kemudian ini saya pindahkan di sini NPV1 13 juta. Maka hasil dari NPV1 dibagi NPV1 kurang NPV2 itu sama dengan 0,827 kemudian dikali 0,05 ya. Tadi di sebelah ini adalah 0,05 ya, karena dikali 0,5 atau 5%. 5% ini berasal dari 16% dikurangin 11%. Di sini adalah 5%. Maka di sini saya kali 0,05 sama dengan ini dikali 0 sama dengan 0,04. Nah, kemudian 0,0413 ini akan saya tambahkan dengan nilai 0,11 ya. 0,11. Maka ini nilai akhirnya itu adalah sama dengan ini ditambah 0,11. Nah, sama dengan adalah 0,15 ya. Maka diperoleh nilai IRR-nya itu adalah 0,15. Nah, 0,15 ya. Atau 15%. 15%. Nah, dari hasil tersebut ya, dari hasil perhitungan mendapatkan nilai IRR 15%, artinya investasi diterima karena nilai IRR lebih besar dari nilai IRR yang diharapkan. Jadi, ketika nilai IRR itu di atas dari ketika hasil dari IRR yang dihitung itu di atas dari IRR yang diharapkan, maka investasi tersebut diterima. Jika sebaliknya, nilai IRR yang diharapkan itu lebih tinggi daripada nilai IRR yang dihitung, maka sebaiknya investasi tersebut ditolak. Baik, itu adalah pembahasan dari kriteria investasi dengan menggunakan metode IRR. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.